Shalom KGC, yeay! Pastikan kalian bersuka cita pada sore hari ini karena KGC Online Service akan memulai ibadahnya dan kita siapkan hati kita masing-masing di rumah pastinya. Dan sebelum ibadah di sore hari ini, mari kita siapkan hati. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Raja di atas segala raja, terpuji-pujilah namamu Tuhan, Allah yang selalu kami agungkan dan kami muliakan. Pada sore hari ini Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami, ibadah KGC Online. Biarlah KGC Online pada sore hari ini menjadi berkat Tuhan buat anak-anakmu yang di rumah yang sedang ibadah Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu ada atas mereka, biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang menyenangkan buat Engkau Tuhan. Kami sambut ibadah kami pada sore hari ini Tuhan penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Lebih dari
Selamat sore semuanya, shalom. Halo Keisha, shalom semuanya. Iya betul, mana nih suara ribuan viewersku? Shalom. Iya, ributin dong komennya, weh. Oh iya, ya kalian bisa komen ya guys sambil kalian nonton. Kalian bisa seru-seruan bareng nih di live chatsnya kita, betul nggak Sel? Yes, betul banget. Iya, baik di sini welcome back guys ke YouTube-nya KGC, ya kan? Iya betul. Baik guys, di sini kita tuh ada sedikit berbeda Sel sama KGC online sebelumnya nih. Iya betul banget guys, karena situasi tidak mendukung. Iya betul, karena kita memang tidak bisa ketemu secara fisik ya. Tapi kita tidak kehabisan ide nih gimana cara supaya kita bisa tetap bertemu tapi nggak ketemu langsung gitu kan. Betul banget. Iya betul. Itulah gunanya sosial media. That's right. Iya, jadi guys di sini sebelumnya kan kita memang sudah sering nih KGC online kayak gini di minggu-minggu sebelumnya. Yes. Nah, cuman di KGC kita kali ini, KGC online kita kali ini tuh ada sedikit berbeda, Sel. Betul banget. Ya. Jadi mungkin perbedaannya apa nih, Sel? Mungkin boleh dikasih tahu nih? Ya, jadi kan biasanya itu kita tuh cuman worship, firman, berdoa. Nah, kali ini itu berbeda. Jadi biasanya itu kalau misalnya di KGC in real life, kalau lagi normal-normalnya itu, kita ada namanya talk show. Nah, betul banget. Nah, jadi di talk show itu kita ngundang beberapa narasumber buat kayak sharing tentang sesuatu yang bisa di-sharingkan. Wah, yang bisa dibagikan kepada teman-teman KGC gitu. Tapi kali ini kita beda banget temanya, Kes. Kali ini bukan talk show, tapi bisik. Oh, ya. Apa tuh, Sel? Kok berbisik sih? Ya, bisik. Oh iya. Bisik itu adalah bincang asyik. Iya, asyik. Betul. Jadi guys, kita di KGC online kita kali ini, kita itu punya konten baru, namanya adalah bisik, yaitu bincang asyik. Nah, betul, jadi bisik sendiri itu adalah talk show, tapi talk show online, kayak gitu. Yes. Tuh. Jadi di talk show kita kali ini itu sama kita juga ada mengundang narasumber nih. Ya, nah jadi narasumbernya juga spesial banget. Iya betul, narasumbernya pokoknya terkenal banget deh, terkenal banget. Iya, nggak mungkin nggak kenal sama beliau. Iya betul. Oh ya Sel, sebelumnya kita mungkin harus perkenalan dulu, karena kan di sini di KGC online betul. Itu satu dunia tuh bisa lihat kita Sel, ya kan? Bukan cuma anak-anak KGC Banjarmasin ya, iya, tapi dari seluruh dunia bisa melihat. Karena kita masuk YouTube, mama aku masuk YouTube. Iya, halo guys, aku masuk YouTube. Halo guys, aku masuk YouTube guys. Aku jadi YouTuber guys. Iya, mungkin kamu. Jadi kita harus memperkenalkan diri dulu, guys. Betul. Oke. Baik banget. Oke, hai semuanya, perkenalkan nama aku Sheila Ruth Margareta Kapo yang paling cantik banget. Kalian bisa panggil aku dengan nama Sheila. Iya betul. Hai Sheila. Iya. Kalau di KGC kan gitu tuh ketemu langsung. Iya betul. Oke. Iya. Nah untuk aku kalau sendiri. Kamu? Kalau aku sendiri itu namanya Keisha Boas Gakana dan kalian bisa panggil aku Keisha. Hai Keisha. Hai. Aduh lucu banget. Aduh kangen banget sama KGC, astaga Tuhan. Oke, betul nih guys karena iya, karena sedang ada pandemi ini guys ya. Jadi buat kalian itu bener-bener nih kalau kalian di rumah aja. Jadi kalian harus stay safe di rumah aja ya guys. Kalau kalian kerja tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Iya, pokoknya tetap bersyukur. Kalian kerja di tempat di kantor, puji Tuhan. Yes, jangan lupa bersyukur itu paling penting. Kalian kerja di rumah juga puji Tuhan. Pokoknya selalu bersyukur. Kita bisa ketemu di sini. Betul banget. Kita bisa ketemu online di sini juga udah puji Tuhan banget ya kan? Iya, puji Tuhan banget ya. Iya, baik. Oke. Ini kayaknya langsung aja apa gimana nih, Kes? Iya, betul. Kita panggil narasumber kita. Betul. Yang jadi sebelumnya guys, beliau ini adalah orang yang menurut aku pribadi ya, Kes ya, paling berperan penting dalam KGC. Jadi istilahnya beliau ini juga termasuk support sistemnya KGC dalam segala hal gitu. Betul banget, karena dia ini juga bukan cuman Iya, beliau ini adalah pembinanya kita sebenarnya nih. Betul banget, pembina KGC dan juga ketua KGM. Nah, betul banget. Iya, mestinya nih Sal kalau kita nggak ada, kalau nggak ada pandemi kita mestinya ada di mana nih Sal?
Iya. Kayak kita akan bertemu dengan beliau. Oke, betul. Kita akan tanpa berlama-lama lagi nih, karena kita udah kebanyakan ngomong. Iya, betul. Kita langsung aja nih. Langsung aja kita sambit. Iya, kita sambut. Iya. Iya, betul. Abang Haryanto, musik. Deng 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 deng. Shalom guys. Shalom, Abang Abar. Shalom. Apa kabar? Eci. Shalom Abang. Luar biasa, thank you banget. Halo, Abang. Senang sekali loh lihat kalian. Iya, kita nggak bisa Puji ketemu. Tuhan. Iya, karena kita nggak bisa ketemu di bank, kita bisa ketemu lewat online. Iya, kita doakan biar semua cepat berlalu ya. Amin. Amin. Amin, Ini Bang. biar cepat berlalu, biar kita boleh ibadah sama-sama kembali. Amin. Ya kan, Betul. semuanya berjalan dengan indahnya karena Tuhan turut campur tangan. Amin. Betul Itu banget. sesuatu yang sangat kita rindukan banget lah ya. Amin. Iya, Betul. ketemu secara Haleluya, fisik. haleluya. Haleluya. Betul. Wow, yes. Iya. Oke Gimana nih, Bang. kabar kalian nih? Luar biasa? Puji Tuhan, Bang. Luar biasa, Bang. Puji Tuhan. Abang sehat? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan puji sehat. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Biar semua kita diberkati Tuhan, amin. Amin. Aduh, kangen banget, Bang. Amin, amin, siap. Oke, luar biasa, luar biasa. Oke. Ya, mungkin kita bisa mulai aja nih, Bang ya. Ya, Iya, siap, langsung siap. aja ke Iya. topik pembicaraannya, guys ya. Betul. Temanya tentang apa nih, Kes? Hari Oke. ini kalau boleh tahu. Jadi tema kita di Bisyik kali ini, bincang asyik kali ini adalah Iya, stay Bisyik. worship. Yes, betul banget. Oh, stay itu Iya. kayak aku ingat deh, itu acara kita bulan Maret kemarin bukan sih? Betul banget. Jadi itu tuh memang masih berkaitan Betul. guys sama tema-tema kita di bulan-bulan lalu, tema-tema kita di bulan-bulan Iya, lalu. betul banget. Iya. Oke, ngomong-ngomong nih Bang tentang stay worship. Berarti kan itu kalau di dalam kepala Casey aja sih kalau ngomongin stay worship itu berarti oke, kita promosi sedikit nih guys. Jadi Casey juga punya konten namanya stay worship. Iya, betul. Jangan lupa di like, komen. Iya, betul. Jadi kalau di dalam kepala Casey sendiri sih stay worship itu it means kayak kita saat teduh. Bener nggak sih Bang? Iya, bener. Betul banget. Oke, kalau menurut pendapat saya sendiri nih, stay worship ini apa? Worship ini tuh kayak apa ya, Kes? Mungkin kayak penyembahan cara. Kalau aku pribadi ya, Iya. aku tuh kalau misalnya aku lagi kayak menyembah Tuhan tuh bentuk rasa syukur aku kayak gitu loh. Betul banget, benar-benar. Kalau aku pribadi ya, itu tuh kayak bentuk rasa syukur aku ke Tuhan kayak gitu. Karena kan kita nggak bisa ngasih apa-apa selain hati yang tulus. Waduh, bener banget. hatiku Sel. sedang disakiti, guys. Iya. Retweet, wah Twitter banget. Oke nih, kita langsung aja nih, kan udah dengar dari pendapat kita. Kita langsung aja nih tanya sama yang lebih berpengalaman di bidangnya. Ya kan? Betul. Iya betul. Kalau menurut Abang Haryanto Puji sendiri, apa sih yang dimaksud dengan worship itu, Bang? Jadi kalau pribadi sih saya mau bilang ya, karena kita semua masih belajar ya kan. Kita hidup tuh terus belajar. Jadi kalau soal penyembahan, saya pikir apa menurut Eci, apa yang menurut Sheila, it's okay. Karena penyembahan itu ada sesuatu yang pribadi kalau menurut saya. Penyembahan itu bagaimana menyampaikan rasa syukur kita sama Tuhan. Penyembahan itu bagaimana menyampaikan rasa kekaguman kita sama Tuhan. Memang istilahnya ya untuk tema bisik kita hari ini bertemakan tentang stay worship atau penyembahan ya kan. Nah, kita mau belajar sedikit yang mungkin ya sama-sama belajar kita. Mungkin kalau saya mungkin kalau kalian punya pengetahuan yang lebih lagi, mungkin kalian bisa tambah-tambahkan lagi dengan apa yang sudah kalian punya. Tapi pribadi sih saya mau bilang penyembahan itu adalah bersifat pribadi sama dengan Tuhan gitu. Jadi masing-masing itu mempunyai pengalaman yang berbeda dengan pribadi lepas pribadi. Mungkin pengalaman Eci waktu menyembah Tuhan itu mungkin berbeda dengan penyembahan Sheila waktu menyembah Tuhan. Cuma kalau saya mau bilang sama-sama merasakan hadirat Tuhan gitu loh. Mungkin Sheila lagi masak ya kan, lagi masak sambil muji-muji Tuhan, penyembahan, wah bisa ya kan memuji-muji Tuhan. Mungkin kalau si Eci mungkin lagi ngerias atau lagi ngerjakan tugas kuliah atau ngerjakan sesuatu, mungkin bisa sambil nyembah. Nah masing-masing itu berbeda. Nah cuman sedikit dari yang kita bisa pelajari ya kan, pengertian worship itu apa ya, penyembahan itu adalah suatu proses atau cara kita menyembah Tuhan. Jadi menyembah itu sesuatu hal yang
ditujukan kepada yang lebih besar daripada kita. Jadi lebih daripada menghormati dengan mengangkat sembah kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau bilang penyembahan itu kalau kita mau bilang sebagai orang percaya, penyembahan itu sesuatu yang sangat-sangat vital sama sekali. Karena kayak kalau saya mau bilang dari penciptaan pertama sampai kepada akhir daripada Revelation atau di Wahyu, kita lihat bahwa itu senantiasa diwarnai dengan pujian dan penyembahan gitu loh. Bahkan waktu Tuhan selesai untuk menciptakan segala sesuatunya di hari dimana dia beristirahat di hari yang ketujuh, itu di situ juga ada sesuatu yang Tuhan kerjakan gitu loh. Nah, di situ juga kita kan dikenal dengan hari dimana kita di situ harus bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Bahkan di Revelation atau di Wahyu, di situ juga ada penyembahan yang kalau saya mau bilang ya, penyembahan di dalam anak Tuhan itu segala sesuatunya itu dibawa ke dalam penyembahan, bentuk sesuatu ucapan syukur. Seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, waktu mereka melewati yang namanya laut yang terbelah dua, selesai daripada itu ada penyembahan kepada Tuhan, tanda mengagumi kebesaran Tuhan. Waktu kalau teman-teman tahu Hana yang dikatakan mandul, ya kan, waktu dia diberkati Tuhan dengan keturunan, ada puji-pujian yang Tuhan berikan. Nah, banyak hal yang Tuhan ajarkan tentang penyembahan. Karena penyembahan itu saya mau bilang memiliki sesuatu kekuatan yang luar biasa gitu loh. Makanya gini, menyembah itu kalau saya mau bilang ya, menyembah itu menyembah sesuatu yang besar, menyembah kepada sesuatu yang melindungi kita, menyembah kepada sesuatu yang menjadi Tuhan atas kita, menyembah kepada sesuatu yang menjadi harapan bagi kita. Karena kalau saya bilang penyembahan atau worship itu ya, waktu kita sedih, waktu kita lagi dongkol, waktu kita lagi nggak punya pengharapan, putus asa, kita bawa nyembah, itu ada kekuatan Tuhan di sana. Begitu, sis. Saya mau kasih tahu bahwa pengertian penyembahan adalah proses atau cara kita menyembah yang yang patut disembah, yaitu Allah kita yang luar biasa. Gitu, sis. Betul banget. Ya, betul banget sih Bang. Ini berarti penyembahan itu kayak apa ya? Rasa syukur sih, bener Bang. Rasa syukur kita. Yes. Syukur kita terhadap Tuhan gitu kan, yang sudah memberikan kita tuh segalanya. Yes. Nah, So, Bang, yes. kira-kira kenapa sih kita itu perlu untuk menyembah Tuhan? Itu sangat-sangat luar biasa pertanyaannya. Itu kenapa sih ya kan? Kenapa sih kita itu harus memuji Tuhan? Kenapa kita harus menyembah Tuhan ya kan? Pertama mungkin itu apa ya? Kita tuh menyampaikan rasa hormat kita sama Tuhan, ya kan? Itu ada di Maliaki 3 ayat 16. Kemudian juga kenapa kita menyembah Tuhan? Itu kita menyampaikan rasa syukur, ya kan? Tadi sudah dibilang sama Sheila sama Eci, ya kan? Jadi ada di Mazmur 147 ayat 7. Jadi penyembah tuh ucapkan rasa syukur. Kemudian apa lagi? Penyembah itu sebagai rasa menyampaikan bahwa kita mengasihi Tuhan, ya kan? Dimana tanda kita mengasihi Tuhan, kita menyembah Dia. Tanda mengasihi Tuhan, kita memuji Dia, kayak gitu loh. Nah, apalagi tanda kenapa kita harus menyembah Tuhan? Nah, itu untuk menyampaikan ketergantungan kita, atau kita mau menyampaikan bahwa kita itu mengandalkan akan Tuhan kan. Teman-teman kan pasti pernah mendengar ya satu pujian yang katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian. Nah, itu mengucapkan sifat-sifatnya Tuhan, gitu loh. Jadi kenapa alasan kita menyembah itu, mungkin teman-teman mungkin kita sama-sama saling belajar, ya kan. Kalau teman-teman mau pengen lebih dalam lagi, ya kan, pengen tahu kenapa sih kita harus memuji Tuhan, kalian bisa ya sambil selidiki gitu loh, Mazmur 1 sampai Mazmur 48. Nah, kalian di situ nanti banyak nanti yang
Kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Kalau saya sedikit kutip ya, karena kalau saya kutip mungkin agak panjang sedikit ya kan. Ya, di situ dari Mazmur 1 sampai Mazmur 48 di situ kita bisa belajar kenapa kita memuji Tuhan. Pertama, ya kan ini pertama nih menurut saya. Pertama, karena Tuhan itu adalah perisai. Nah, itu ada di Mazmur juga gitu lah. Perisai di Mazmur 3 ayat 4. Kemudian apa? Sumber ketentraman. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan itu sumber ketentraman. Kapan kita takut? Waktu kita takut kita sembah Tuhan. Hilang tuh yang namanya ketakutan. Ya kan? Apalagi itu kita bisa tahu kenapa kita memuji Tuhan, karena Tuhan itu raja kita, gitu loh. Itu ada di Mazmur 5 ayat 3. Kenapa lagi? Karena dia hakim, ya kan? Itu ada di Mazmur 7 ayat 9. Semua tentang Mazmur nih. Yang kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena dia yang maha tinggi. Terus apa? Karena dia tempat perlindungan. Terus apa lagi? Banyak sekali di sini kenapa kita harus memuji Tuhan, karena dia adalah Tuhan yang adil, dia adalah kekuatan, dia bukit batu, dan dia pertahanan bagi setiap kita, dia penyelamat, dia penebus, dia raja, dia gembala yang mulia, dia Tuhan semesta alam, dia Allah yang hidup, dia penolong dalam kesesakan. Banyak sekali kenapa kita harus memuji Tuhan. Itu pertanyaan yang sungguh-sungguh sangat luar biasa banget. Itu saya mau sampaikan bahwa itulah alasan kenapa kita harus memuji Tuhan. Iya, betul banget Bang. Bener. Kenapa kalau dari Casey sendiri sih, yang Casey tangkap nih dari Abang, memang karena pertama Tuhan itu memang nggak bisa diceritakan nih kebaikannya Tuhan. Udah tahu lah kita semua kalau Tuhan itu luar biasa baik dan sempurna. Tapi lebih Casey menekankan adalah mungkin kita tuh sadar kalau kita manusia, kita tuh tidak ada apa-apanya. Kayak gitu. Yes. Betul ya Bang ya? Betul sekali. Jadi itu kita nih istilahnya, kita nih ibaratnya itu gini loh. Iya. Sangat beruntung kita punya betul. Yesus. Sangat beruntung kita punya Tuhan. Karena apa? Kita punya Tuhan itu ada semua di sana gitu loh. Betul. Ada semua di sana. Kita memuji Tuhan itu ada semua. Kenapa kita puji Tuhan? Ya tadi, karena Tuhan itu sumber kalau saya mau bilang sumber jawaban bagi setiap kita. Apalagi dikatakan bahwa itu ada di Mazmur 42 ayat 3. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena Allah yang hidup, dia hidup gitu loh. Dan dia dengar. Kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita memuji dia dengar gitu loh. Dia kalau kita mau bilang banyak istilahnya tuh kejadian-kejadian yang supranatural di waktu bangsa Israel berperang. Di depan itu kalau kita mau bilang bahwa pasukan yang paling utama tuh orang-orang Lewi. Gitu loh, orang-orang Lewi. Untuk apa? Untuk kasih semangat gitu loh, ya kan? Iya. Itu sesuatu yang memang kenapa sih? Makanya teman-teman pasti sering pernah mendengar bahwa ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Itu guys. Iya, betul banget. Betul banget Bang. Jadi memang kalau dibahas tentang penyembahan sih, aduh, Casey tuh bisa nangis sendiri sih, karena Casey ngerti lah, kita tuh manusia tuh nggak ada apa-apanya. Kita nggak bisa melakukan apapun tanpa izin Tuhan, tanpa kalau Tuhan bilang enggak ya enggak gitu. Jadi kayak kita tuh harus bersyukur banget deh, kita mengucap syukur banget di dalam segala hal kayak gitu. Amin, benar sekali, Keci. Betul. Di sini ini kita sudah membahas nih untuk dua bahasan ya Bang ya. Yang pertama kan tadi kita juga sudah membahas apa itu worship sendiri, dan yang kedua itu adalah kenapa sih di saat kita sudah tahu apa itu worship, kenapa kita harus menyembah gitu kan. Nah, mungkin di sini Bang, karena kita sudah membahas dua topik nih, nah mungkin agak berat kan ya. Mungkin teman-teman juga yang ada di rumah nih agak tegang gitu kan. Iya, jadi di sini betul. Ya, jadi di sini karena kita sudah membahas dua topik, dan kita mungkin akan rehat dulu nih sekarang. Halo, Sela. Iya. Are you there? Are you still there? Are you there, my sisters? Iya, betul. Oke, jadi kita mungkin mau rehat dulu nih, Sel. Jadi kita akan rehat sebentar. Kenapa? Iya betul, amin. Ada iklannya ya, amin. Ada.
ada sesuatu yang lewat ya kan, yang mempermuliakan nama Tuhan. Iya, betul. Mungkin di sini kalau teman-teman mau ngambil minum dulu atau mau ngambil cemilan-cemilan dulu, boleh banget ya, karena kita akan rehat sebentar. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke topik kita selanjutnya. Nggak kalah seru guys, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Yes, don't go anywhere. Oke guys, welcome back kembali lagi nih guys. Oke, sebelumnya ini aku mau menjelaskan dulu nih buat teman-teman. Di sini kita jadinya cuman sama aku sendiri karena tadi Sela mohon maaf banget karena ada sedikit trouble sama Sela. Jadi Sela nggak bisa nemenin aku di sini untuk menjadi host kayak gitu. Iya, jadi di sini aku lanjutin sendirian aja ya, gitu, bersama narasumber kita pastinya. Oke. Dan juga nih sebelum aku lanjut ke pembahasan kita, di situ tadi kan kalian ada itu ya, ngelihat QRIS untuk persembahan. Nah, jadi di QRIS itu kalian bisa persembahan online nih. Nah, untuk QRIS itu sendiri kalian bisa scan itu melalui Dana, melalui GoPay, sama melalui OVO. Nah, terus kalau misalkan nih kalian, aku nggak pernah QRIS atau aku mau transfer aja, gimana kalau mau transfer? Tenang, kita juga punya M-Banking, kita juga punya BCA guys yang bisa ditransfer untuk persembahan online kita, gitu. Oke, di sini mungkin boleh aku lanjutin aja ya bang? Ya, silakan, yuk. Oke, let's go. Di situ ya. Oke, udah ready banget nih. Oke, buat teman-teman juga nih. Tadi kan udah rehat, mungkin udah minum-minum, udah ambil cemilan, karena kita akan mulai nih guys. Oke, di sini akan Eci bahas lagi nih bang ya. Tadi kan sebelum kita rehat, itu tadi kan abang sudah menjelaskan nih tentang kenapa sih kita tuh harus menyembah. Itu kan ada di Mazmur. Untuk lebih lengkapnya itu ada di Mazmur. Nah, mungkin bang di sini abang bisa kasih tahu juga sama kita mungkin spesifikasi ayat gitu atau spesifikasi pasal untuk penyembahan itu sendiri, bukan hanya kenapa kita harus menyembah, tapi tetap penyembahan itu sendiri. Oh iya, bisa. Jadi gini, kalau saya mau bilang ya kan, soal kayak penyembahan itu banyak sekali memang di Alkitab. Mungkin saya mau kutip ada beberapa dari Mazmur ya kan, yang menerangkan kayak di Mazmur 100 ya kan. Mazmur 100 itu dikatakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, itu salah satu Mazmur 100 ya kan. Mazmur 100 itu satu ajakan, wah kita harus memuji Tuhan. Dan juga di Mazmur 150 nih terakhir, itu luar biasa juga nih, haleluya. Di Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawala yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dengan ceracap yang berdentang, biarlah segala yang bernafas, dikatakan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Itu loh. Jadi kalau saya mau bilang ya, itu ajakan, salah satu ajakan dari Mazmur Daud, bagaimana kita harus menyembah Tuhan, kenapa kita harus memuji Tuhan gitu loh. Itu salah satu ayat yang mungkin saya yang jadi rema bagi saya kayak gitu loh. Gitu, Keisha. Baik, di sini terima kasih Bang ya. Memang benar sih kalau Keisha juga. Ini kan Keisha juga ikut nih program di KBC, yaitu Aba Ayo Baca Alkitab. Iya. Ini kan lagi baca Mazmur nih Bang. Iya. Kalau memang Keisha ingat lagi memang Mazmur ini adalah tentang Daud ya Bang ya. Iya. Tentang Daud, di situ memang menjelaskan betapa dia mengucap syukur, doanya dia, cara dia menyembah Tuhan. Itu ada di Mazmur memang. Iya. Daud ini memang untuk spesifikasinya baik itu ada di Mazmur. Jadi karena semua Mazmur itu adalah seruan dari Daud. Iya. Ya kan Bang ya? Iya. Gitu sih. Oke.
di pertanyaan selanjutnya nih Bang, terus juga karena Abang juga udah share sama kita nih tentang ayat, worship itu sendiri apa, terus kenapa kita harus menyembah Tuhan. Iya. Ini boleh nggak sih Bang, Abang kasih share ke kita sedikit hubung apa sih sharingnya Abang atau worshipnya Abang sama Tuhan itu seperti apa sih? Gitu. Mungkin bisa kasih contoh juga nih buat kita Bang, yang bingung mau memulai gimana caranya untuk worship sama Tuhan. Jadi gini, kalau ini menurut saya ya, jadi menurut saya kalau untuk memulai untuk menyembah Tuhan sih memang saya mau bilang memulai kadang-kadang tuh agak susah ya. Cuman saya kita suka semangat gitu loh Bang. Iya, saya suka kata-kata tuh simple but significant kayak gitu loh. Jadi gini, saya mau bilang kayak gini. Supaya gini loh ya, ini saya. Jadi supaya kita itu bisa menyembah Tuhan, ya kan. Pertama tuh kita harus memang ada niat gitu loh, ada kerinduan kita mau menyembah Tuhan, ya kan. Ada kerinduan kita mau memuji, mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini kalau saya punya gayanya seperti ini sih. Jadi gini, kalau saya sih biasanya ngambilnya di rap. Jadi semisalnya kayak lagu kayak hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, gitu ya kan. Itu saya biasanya tuh rap saya ulang. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Itu mungkin saya akan ulang itu mungkin sekitar 3 kali, 4 kali atau 5 kali sampai saya merasakan hadirat Tuhan gitu loh. Jadi kalau saya sih memang saya selalu nyanyikannya tuh di rap gitu loh, di rap. Nah, sudah saya nyanyikan di rap, habis itu saya akan sambung lagi gitu, saya mau penuhiku dengan hadiratmu gitu loh. Saya sambung lagi dengan rap juga. Jadi kalau semisal nih kan kadang-kadang teman-teman kalau semisalnya ngulang lagi ke atas Bang, agak sedikit lama Bang gitu ya kan. Agak sedikit boring gitu. Kan sebenarnya nggak boleh boring sih. Cuman ini ada kayak teknik aja sih. Teknik kalau kita nyanyikan di rap. Sendiri ya Bang. Jadi teknik di rap. Jadi semisal nih ya kan kita cuma nyanyi rap itu di rap satu kita cuma nyanyikan di rapnya aja gitu loh. Cuman dari rapnya nih semisal nih kita bisa nyanyikan 4 atau 5 lagu, itu ada lebih 30 menit gitu loh. Itu sudah lebih 30 menit dan nggak terasa gitu loh, nggak terasa karena kita ngambil di rap aja. Semisal kayak lagu apa ya, kayak lagu bukan dengan kekuatanku, nah, tapi ambil rapnya aja. Kalau lagu tangan ku tak mampu sendiri, engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru pertolongan. Itu kalau saya pribadi saya ambil di rapnya. Iya. Datang darimu sampai misalnya berkali-kali dan istilahnya tadi haleluya terus lanjutkan karena kalau kita misalnya ini kan sebenarnya sih kalau mau anunya sih misalnya 3 lagu tapi 3 atau 4 lagu dinyanyikan bait pertama sampai rap itu sekitar ada 30 menit sih ada gitu loh. Cuman kalau kita pengen langsung kayak deeply worshipnya tuh ya mungkin ini saya ya deeply worshipnya tuh kita bisa ngambil di refnya. Oke, benar. Gitu. Itu juga ngerasain kayak gitu. Di awal kalau Keisha sendiri sih kayak nyanyi di awal gitu kan. Terus di awal itu kan kita nyanyi dulu ya Bang, yang mencari hadirat Tuhan. Sampai di ref sih biasa di ref atau biasa bagian ini nih apa namanya Bang? Ref ya kan dari chord atas ref. Bridge ya. Itu William tahu tuh William. Bridge ya? Bridge itu tuh iya, bridge jembatan. Nanti Kak edit ya namanya. Namanya ini gitu sini ya diedit. Iya betul.
Gitu sih. Iya, soalnya kalau dari betul banget. Ya terima kasih Bang nih udah sharing. Karena kalau dari Casey sendiri juga biasanya kalau saat teduh nih, itu memang kita tuh punya cara sendiri-sendiri Bang, benar banget. Itu untuk mencari hadiratnya Tuhan, terus supaya bisa stay gitu loh di dalam hadiratnya gitu kan. Iya betul. Karena Casey juga gitu sih, nyanyi di ref, terus di medley juga sama lagu-lagu lain gitu. Iya. Ya kan ya Bang, keren banget. Juga lanjut ke ref gitu. Oh iya. Biarpun suara kita tuh nggak bagus, cuman Tuhan itu lihat hati ya Bang. Saya terus terang aja, ya kadang-kala tuh kok misalnya nih ya kan, waktu nggak melayani kita jadi jemaat biasa ya kan, kadang-kala istilahnya tuh bukan saya bilang suara saya bagus, enggak, tapi kadang-kala misalnya ada di sebelah saya atau di depan saya nyanyinya tuh saya pikir sih dia nyanyi di mana gitu loh ya kan, tapi ibaratnya tuh dia dapat hadirat Tuhan di sana gitu loh, dapat hadirat Tuhan meskipun suaranya saya bilang nyanyi apa tante nih gitu loh, tapi dia dapat hadirat Tuhan di situ gitu loh, dalam penyembahan dia gitu loh. Iya. Iya benar sih Bang, karena memang Tuhan sekali lagi Tuhan lihat hati guys. Benar. Manusia lihat rupa tapi Tuhan lihat hati. Ya kan? Benar sekali. Iya betul. Oke Bang, benar. Jadi kalau dari kayaknya kita sama nih Bang, maksudnya caranya tuh kayak nyanyi terus ref, medley gitu kan sampai tetap dan hadirat Tuhan. Nah, gini Bang, karena kalau misalkan kita nih sudah sudah menyembah kayak gitu kan. Nah, terus kalau misalkan nih ada ke distract sama something, ada terdistract tuh, aduh Kawelem tolong ya edit terdistract tuh apa di sini, lupa nih sini. Pokoknya kayak gimana caranya Bang supaya kita tuh bisa tetap fokus gitu loh, tetap bisa fokus sama Tuhan. Oh jadi gini. Ada tips-tips. Kalau tips sih kayaknya gimana ya, nggak juga terlalu tips sih. Kalau saya sih gini, kayak saya biasanya seperti ini. Saya biasanya apa yang sering mengganggu saya, ya kan? Yang mengganggu saya ini apa, ya kan? Jadi misal nih, yang ganggu saya pertama ya kan handphone. Ya. Handphone tuh bisa mengganggu saya. Habis itu yang kedua, makanan. Ya, makanan. Itu mengganggu coy. Ya kan? Makanan. Iya benar. Habis itu apa lagi? Iya benar. Ya kan? Sorry. Misal nih, kalau saya nih, kalau misalnya nih kena angin sepoi-sepoi, angin AC gitu ya kan, kena. Semangat bangun ya kan, tapi pas kena angin sepoi-sepoi ya kan. Ya ampun gitu lah. Kayak seperti apa ya? Kayak seperti pohon kelapa gitu ya kan, sampai kita bisa pohon kelapanya terus saya ngantuk jadi. Nah, jadi kalau saya nih kalau gimana nih Bang tipsnya nih? Kalau handphone itu saya biasanya tuh kasih pesawat terbang. Kasih pesawat terbang. Oh iya betul Bang. Flight mode. Iya betul Bang, betul banget. Bisa dikasih pesawat terbang atau lu kasih mute terserah ya kan, di silent juga apa-apa gitu loh ya kan. Saya biasanya kasih pesawat terbang. Jadi istilahnya nggak bakalan ada yang bisa nelpon saya, dan juga nggak bakalan saya bisa buka YouTube ya kan, nggak bakalan saya bisa ke YouTube atau saya buka buka WA-nya itu aja kan yang nggak buka gitu ya kan. Nah itu pertama itu handphone tuh saya pasti sudah saya kasih itu silent atau kasih pesawat terbang ya kan, baru kita membuka handphone. Atau gini, kalau misalnya kita kadang-kadang kelemahan kita di handphone ya kan, ya pakai Alkitab yang biasa gitu lah, Alkitab yang tertulis gitu, atau Alkitab yang nggak punya jaringan. Itu bisa. Nah, yang kedua ya kan, ya makanan-makanan yang mungkin kadang-kadang itu bisa mengganggu kita ya kan. Itu makanan itu harus disingkirkan dulu. Disingkirkan dari jangkauan mata kita. Dari jangkauan mata kita ya kan. Kalau nanti istilahnya kan nggak lucu juga kan. Haleluya. Asemur jadinya. Ya kan? Iya. Betul Bang. Ya kan, haleluya. Teringat ada donat di bawah sekalinya, daging donat lagi. Iya betul. Iya, aduh. Benar-benar kedistraksi. Iya. Ada ayam McD di bawah nih, nah. Di sebelah ayam McD-nya masih crunchy lagi. Uma, ya kan? Jadi istilah haleluya, tapi mata mengintip ya kan ke ayamnya kan. Aduh, itu mengganggu ya kan. Nah, habis itu lagi AC. Nah, kalau misalnya AC ya kan, AC diturunkan dinaikkan suhunya supaya jangan kalau lu kasih dingin dan membuat kita jadi terbuai-buai. Betul Bang. Ya kan? Iya, terbuai-buai. Iya, kita dibuat betul Bang. Jadi dinaikkan suhunya
supaya ya tadi, atau kalau misalnya pakai kipasnya bikin ngantuk, ya udah kipasnya bikin kecil ya kan, supaya anginnya nggak terlalu atau jangan kencang. ngarah ke kita. Iya benar. Itu Iya, kalau benar-benar. saya sih biasanya untuk meminimalkan gangguan gitu loh, untuk minimalkan. Tapi seandainya nih kan, Iya, seandainya tiba-tiba semisal nih ya ada hal yang mungkin harus keluar kamar, atau kita harus meninggalkan ya udah nggak apa-apa, ya nggak masalah ya. Tapi yang jelas kita meminimalkan gangguan gitu loh. Minimalisir ya Bang. Minimalisir Iya, gitu bener, sis. betul. Simple aja sih sis. Oke. Sorry kalau Iya, pengalaman saya itu terlalu simple. Iya, nggak apa-apa Bang, tapi itu yang paling cepat diserap sama kita nih Bang, benar. Amin. Iya benar. Iya betul sih Bang. Kalau Casey juga sama sih, kayak HP dibikin jadi pesawat gitu kan, karena itu HP ini guys benar-benar jahat ya kan. Kita yang awalnya menyembah, ada bunyi ting dong gitu. Apa tuh, langsung ke distract pasti, udah kan Bang ya, langsung ke distract gitu. Nah jadi memang bener banget, ada baiknya banget itu untuk distract dulu gitu. Kita belajar sama teknologi gitu. Sama biasanya Casey kalau di kamar nih, dikunci dulu kamarnya, jadi benar-benar bisa fokus. Bisa Casey di kamar gitu, jadi bisa benar-benar fokus gitu loh Bang. Iya. Sebenarnya sih Takut nih kalau ada yang masuk. itu salah satu loh ya sis. Itu salah satu. Iya betul Bang. Gitu sis. Kalau mungkin ada juga nih Bang, gimana sih Bang kalau misalnya pagi itu saya susah sekali, ya udah ambil ke malam gitu ya kan. Bang kalau ke malam susah banget Bang, kalau nyana ya udah ambil yang ke tengah malam gitu kan. Bang, iya benar. Yang mungkin Para istilahnya gangguannya sedikit. Temanku. Cuma jelas teman-teman itu. kelelawarku Kak. Iya, kelelawar. Kelelawar. Iya, kelelawar Kak, kan kalau kelelawar itu dia tidurnya siang Kak. Malam betul. dia seger gitu. Benar sekali. Ya kan? Dari nih dikasih saran nih sama Abang, daripada kalian malam-malam tengah malam cuma lihat TikTok, lihat Instagram gitu-gitu kan, selipin lah gitu kan untuk kalian penambahan. Benar sekali. Apalagi nih sis kira-kira? Itu sih itu saya sih, itu saya. Itu saya sih maksudnya yang istilahnya yang biasa mengganggu saya itu gitu. Saya nggak tahu, masing-masing mungkin berbeda ya kan, Bang. Iya. Saya biasanya kalau ini gini Bang, saya kayaknya kebetulan di rumah tuh semisal nih kan ada langganan TV IndiHome atau minimal ada misalnya ada Indovision ya kan. Jadi ada film-film HBO ya kan. Ya udah kalau kita matikan aja dulu gitu loh, matikan aja, jangan nanti keingat ya kan HBO hari ini filmnya film misal nih ya kan Fast and Furious 8 misalnya ya kan, atau semisalnya nih Godzilla. Jadi kepengen menonton. Jadi akhirnya ya tadi dikalahkan gitu loh, dikalahkan dengan hobi kita. Iya, gitu sis. Oke, bagi sis. Harus berani ada perlawanan ya Bang. Benar sekali. Memang sih memulai itu, saya mau bilang memulai itu memang. Iya. Memulai susah memang memulai itu susah. Iya, benar. Cuman kalau sudah misalnya jalan itu nggak susah lagi gitu loh. Jadi semisalnya kan gini nih, kayaknya gitu. Saya Bang kalau misalnya untuk untuk 1 menit aja atau 5 menit aja tuh susah banget. Kayaknya nggak bisa. Nah ini biasa nih kalau saya sih misalnya 30 menit pertama memang agak susah. Tapi kalau misalnya 30 menit kemudian ya itu kayaknya udah ibaratnya tuh udah kita tuh udah di track yang udah bener gitu loh. Iya benar. Gitu sih. Awal-awal memang susah, tapi pasti ketagihan deh kalau kita udah di dalam hadirat Tuhan bener-bener tuh pasti ketagihan. Iya. Kan Bang ya? Amin. Iya betul banget. Oke, jadi di sini Bang, kalau mungkin nih kalau dari teman-teman dan saya juga nih, kalau lihat Abang kan kayak, aduh, Abang mah udah sering, udah berpengalaman gitu kan. Kalau aku kan di sini baru nih, gimana caranya nih supaya, emang Abang nih nggak pernah nih ada ngerasa jenuh, bosan untuk selalu menyembah Tuhan gitu? Pernah nggak sih Bang, Abang ngerasa jenuh atau bosan? Pernah saya merasa, maksudnya kalau dibilang saya enggak ya mungkin mungkin kalau bosen
lebih ke arah mungkin ke arah kayak karena ada pergumulan ya kan, karena kita ada pergumulan, karena kita ada kayak masalah gitu loh. Jadi kayaknya bawaannya itu apa ya, bawaannya itu kayak males gitu loh. Malesnya apa, malesnya itu apa ya, kayak ngapain gitu loh ya kan, gitu loh, kayak karena kita ada masalah. Lain kalau kalian cerita kalau sakit ya kan, kalau lain cerita kalau sakit, kalau saya kalau lagi memang kayak ada lagi banyak masalah atau beban atau pikiran, memang kadang kala itu susah untuk menyembah. Tapi saya cuman yang guys, dengerin guys, yang menguatkan saya seperti ini. Tapi gini loh, firman Tuhan katakan bahwa saat kita lemah, kuasanya bekerja atas kita. Gitu loh. Itu saat kita lagi down, saat kita lagi nggak mood ngapa-ngapain. Tapi itu kalau kita nih paksakan untuk kita menyembah Tuhan, meskipun hati kita nih lagi sedih, ya kan, mungkin kita baru dikata-kata yang nggak baik sama teman, kita mungkin difitnah teman, atau hati kita disakiti gitu ya kan, atau mungkin orang tua kita baru memarahi kita kah, atau mungkin saudara kita baru memarahi kita kah, kata-katanya mungkin menyakitkan, susah mungkin. Cuman nih saya mau bilang, justru waktu kita, Tuhan tahu tuh hati kita tuh lagi sakit, tapi kita mengampuni. Tuhan tahu tuh kita ini lagi dalam keadaan beban, kita dalam keadaan susah, tapi kita mau menyembah Tuhan. Saya mau bilang, justru di situ kita bisa melihat kuasa Tuhan terjadi bagi kita. Jadi saya mau bilang saya pernah dulu itu sakit ya, saya pernah dulu sakit. Jadi sakit, ya sakitnya sih ya sakit ya gejala-gejala tipes kayak gitulah, gejala-gejala tipes. Jadi waktu itu saya rasa pada saat itu panas. Jadi aduh, gimana nih cara menyembah Tuhan ini, aduh pokoknya. Tapi saya paksakan saya melompat-lompat, saya paksakan saya menari-nari untuk Tuhan, saya paksakan saya jingkrak-jingkrak sendiri, ya kan, ya seperti orang gila sih ya, kita di kamar ya kan, kita lompat-lompat gitu ya kan, ya puji Tuhan gitu loh, puji Tuhan, sepertinya kayak ada kekuatan baru Tuhan beri gitu loh. Pun waktu saya dalam menghadapi masalah juga, mengucapkan satu penyembahan itu rasanya susah banget. Tetapi waktu kita paksakan, kenapa? Waktu kita memuji Tuhan, kita memuji-muji kebesaran Tuhan. Dan ya kan, Bapa kita yang di surga, ya kan, saya mau bilang Bapa kita di surga tuh Bapa yang lebih sempurna daripada Bapa yang ada di bumi, ya kan? Kita menghargai Bapa kita yang di bumi, tapi kita mau katakan bahwa Bapa kita yang di surga, dia lebih sempurna dari Bapa kita yang di bumi, ya kan? Dia tahu waktu kita memang membutuhkan pertolongan. Dia tahu bahwa kita membutuhkan uluran tangan Tuhan. Makanya banyak pujian mengatakan waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Gitu loh. Justru disitulah tipsnya. Kalau kita lagi bosan, lagi boring ya kan. Kita lagi bosan, lagi terboring, ya tadi gitu. Kita harus mengingatkan dalam roh kita, mau lihat mujizat Tuhan enggak? Gitu. Mau lihat mujizat Tuhan, ya kan? Sembah Tuhan. Mau melihat mujizat Tuhan, ya kan? Puji kebesarannya. Mau melihat Tuhan bekerja dalam kita, ya kan? Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Bukan, memang sih saya mau bilang sih, istilahnya ya, saya mau bilang sih, itu mungkin salah satu cara kita untuk, ya kan, mengambil sesuatu. Maksudnya gini loh, kita mau kayak gini loh, kadang-kala nih ya kan, kadang-kala nih ini saya kadang-kala kan seperti ini. Kita kalau mau minta sesuatu sama orang tua ya kan, kita harus ngambil hati, ya kan, ngambil hati, ya kan. Kita kalau misalnya nih ya kan, mau minta sesuatu sama orang tua dan orang tua nggak memberikan, ya kan, kalau kita tambah marah-marah, mau mama nih, mau dasar aku minta kayak gitu kan dibari, cuma segitu aja, kenapa kali benar, apa gerang itu, kawanku pang dibari aja gini, ya kan. Iya, Bang. Mungkin orang tua kita sebelumnya mungkin kalau misalnya asal mama nih ketinggalan zaman misalnya, ya kan,
atau jangan ditinggalkan mama. Oh enggak, bukan gitu ya kan. Salah bang, kebalik. Itu mungkin kita bisa, ayo Jaikam, harapan aku balik, ada bakalan aku balik. Tapi kalau misalnya nih kita minta sesuatu ya kan, tapi mah, aduh dong, mah, mama dibantu kah mah masak mah, mama mau dibantu kah mah bersih rumah mah, saya bersihkan mah, saya bersihkan rumahnya. Mama mau makan apa mah? Anak mau makan itu, aku olahkan mah, aku olahkan. Pasti kan nanti mama kita kena ngomong apa gerang kehendaki kamu nak pindah kayak lain banget hari ini, ya kan pasti dia ngomong seperti itu, ya kan? Nah gitu, saya mau bilang seperti ini, Niniwe, ya kan? Niniwe itu nggak jadi ditunggang balikan, nggak jadi dihancurkan, gara-gara apa? Ya kan? Bangsa itu ambil hati Tuhan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, gitu sih. Jadi dari orang sendiri tadi memang apa ya? Yang kata-kata yang sangat menggigit itu dari satu pertama abang bilang saat kita lemah kuasanya bekerja atas kita itu benar banget, karena kita teringat kayak Tuhan itu tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, tapi Tuhan selalu ada buat kita. Terus yang kedua itu waktu kita angkat tangan, di situ Tuhan turun tangan. Amin. Itu kata-kata yang simpel banget tapi menampar kita secara pribadi sih gitu ya. Apa ya? Tuhan tuh selalu ada gitu. Jadi praise God. Benar sih. Iya, benar. Oke. Di sini kita sudah membahas tanpa terasa nih bang, sebenarnya kita sudah membahas ini lumayan banyak nih. Wow. Kita membahas tentang topik ini ya bang. Ya yang pembahasannya awalnya worship itu bisa berkembang nih bang, berkembang menjadi lintasan topik gitu kan. Iya. Oke, di sini mungkin dari worship ini sendiri nih kan, mungkin kan abang sudah share ke kita juga gimana sih tips and trik abang dan pribadi abang sendiri nih, gitu kan, dari contoh abang sendiri itu kan yang udah share ke kita gitu. Jadi bang di sini mungkin karena kita sudah banyak juga nih membahas, ada 5 bahasan, jadi sudah cukup tegang juga nih kayaknya dari teman-teman gitu kan, teman-teman online aku ini ya, mungkin ada sedikit tegang gitu kan. Jadi di sini kita mau relax dulu, ya, kita mau relax dulu, kita mau break dulu bang. Iya, siap. Ini kita akan masuk ke topik berikutnya. Oke. Jadi buat teman-teman semua jangan kemana-mana, tetap di sini. Oke guys, kembali lagi ya kan, nih. Oke, jadi tadi kan kalian juga sudah ngeliat Curious tadi ya. Mungkin kalau yang tadi di rehat yang pertama kalian belum sempat untuk kasih persembahan, itu kalian bisa kasih di tadi ya, kayak gitu. Dengan Curious ataupun dengan M-Banking. Oke. Kita langsung aja nih Bang ya untuk masuk ke topik yang ketiga nih. Nah, tadi kan kalau dari topik 1 sama 2 Bang itu tentang penyembahan itu sendiri ya. Nah, itu yang bikin itu pertanyaan memang dari tim kita nih. Karena kita juga ingin membuat supaya teman-teman KGC itu bisa membuat pertanyaan juga nih. Nah, jadi kita udah bikin Bang di kolom di Instagram KGC kita gitu buat teman-teman KGC yang mau memberikan pertanyaan. Dan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman di KGC itu sudah dirangkum nih Bang, kayak gitu. Nah, jadi di pertanyaan yang ini akan Kesia tanyakan ke Abang itu pertanyaan dari teman-teman KGC kita yang sudah memberikan pertanyaannya di Instagram kita, gitu. Jadi Bang Haryanto, are you ready? Ready. Amin. Jadi di sini Abang, jadi di sini Bang ya, mungkin jawabnya lebih cepat aja gitu. Jadi kayak maksudnya tuh lebih langsung ke intinya kayak gitu. Oke, siap. Oke, siap ya Bang ya? Siap. Kalau gitu pertanyaan pertama ya Bang ya? Iya. Pertanyaan pertama adalah gimana caranya sih Bang supaya kasih mula-mula itu bangkit lagi? Caranya supaya kasih mula-mula kita itu bangkit adalah mengingat lagi. Ya, mengingat waktu Tuhan ya kan menjamah kita. Kenapa waktu Tuhan menjamah kita? Kita harus ingat waktu Tuhan jamah kita, di situ mungkin kita
dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sakit, dan Tuhan sanggup tolong kita. Jadi untuk membuat kita bisa memiliki roh yang mula-mula, ingat kebaikan Tuhan waktu pertama kali kita rasakan di situ. Karena apa? Amin. Karena api mula-mula yang Tuhan beri sama kita itu harus terus bernyala-nyala. Kalau misalnya kita lupa akan kebaikan Tuhan, ya kan, kita akan punya api itu akan seperti biasa-biasa. Jadi untuk kita punya api Mulai yang padam. menyala-nyala, ingat kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Iya. Tuh, jadi kita harus ingat kebaikan Tuhan yang pertama kali kita rasakan gitu ya Bang, sama Ya. Tuhan. Yes. Tuh. Oke, betul banget Bang. Oke, pertanyaan kedua. Oke, di pertanyaan kedua ini Bang. Terus nih, karena kan kita lagi ada di masa pandemi nih Bang. Kan? Yes. Itu kalau menurut si Casey sendiri sih, pandemi ini membuat segalanya itu berubah. Yes. Pokoknya membuat segalanya itu jadi berubah total, berubah drastis kayak gitu Bang. Nah, gimana nih caranya supaya kita itu nggak cemas di masa-masa pandemi kayak gini? Kalau misalkan pun kalau kita cemas nih Bang, apakah itu tandanya kita kurang percaya? Itu kalau saya mau bilang itu adalah sesuatu hal yang memang manusiawi, ya kan? Karena manusiawinya Iya, benar manusia banget. itu pada dasarnya memiliki rasa takut dan rasa khawatir. Iya, betul, Nah, Bang. bagaimana supaya kita tidak memiliki rasa takut dan khawatir, ya kan? Kita nyanyikan janji-janji Tuhan. Kita nyanyikan Nyanyikan janji Tuhan. puji-pujian bagi Tuhan. Jadi janji-janji Tuhan itu apa bagi kita? Dia menyembuhkan, dia memberkati, dia melindungi. Dan Amin. dengan kita menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, janji-janji Tuhan, ya kan, rasa takut kita atau rasa khawatir kita itu akan hilang. Karena apa? Karena Mesir. ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang Amin. tercurah bagi kita. Jadi itu, nyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, nyanyikan janji-janji Tuhan, nyanyikan tentang kemenangan-kemenangan Tuhan. Maka walaupun keadaan pandemi yang kita alami saat ini mungkin mengkhawatirkan, tapi kita menyanyikan janji-janji Tuhan, ya kan. Misal aku diberkati, aku dilimpahi, ya kan. Itu akan sepertinya gini, akan sepertinya bahwa itu tadi ada kekuatan baru dari Tuhan, ya kan. Karena ya tadi, ya kan, justru dalam keadaan yang lemah, kuasa Allah bekerja bagi kita. Itu sis. Amin, betul banget Bang. Setuju banget, retweet. Ya, jadi memang di sini memang kita harus kalau udah mulai cemas, ingat sama janji Tuhan. Gitu, Bang. Gitu sis. Oke Bang. Siap. Pertanyaan ketiga nih Bang. Wow, yes. Jadi, What's up? betul. Jadi di sini karena pandemi ini kan Bang, pandemi ini kita nggak bisa ke kids, ya kan? Iya. Ke KBC, nggak bisa ketemu secara fisik. Tapi kita memang ada nih yang namanya KBC online. Nah, Yes. tapi kan gak usah, Casey sih nggak munafik juga nih, karena Casey sendiri pun kalau online itu jadi kayak gimana ya, agak kurang bersemangat gitu Bang. Yes. Contoh kecilnya aja yang Casey rasain itu, kalau misalkan KBC kita ketemu fisik, itu kita tuh ada, kalau perempuan nih, kita tuh ada semangat untuk pertama untuk make up gitu kan, kayak oh ya aku mau kayak di sini jam 6 hari Sabtu, aku mau make up dari jam ini gitu kan. Iya, benar. Udah siap, terus kayak milih, oh ya aku mau pakai baju ini nih buat hari Sabtu gitu kan. Nah, kalau kita kayak di online itu Casey sendiri pakai baju yang apa aja deh udah. Mandi juga syukur gitu kan Bang ya. Siap. Nah, iya betul. Nah, terus gimana nih Bang? Tips dari abang sendiri supaya kita tuh bisa tetap on fire gitu loh, tetap Ya. bersemangat kayak gitu. Ya, on fire memang gini. On fire memang kalau misalnya ya kan, on fire yang bersama teman-teman itu memang lebih kayak gimana ya? Lebih kayak ada teman gitu ya kan, ada teman Iya, untuk sinerginya beda sih, Bang, Sinerginya memang beda. Jadi untuk supaya kita tetap on fire sama Tuhan, ya kan. Ini sih saya ya, ini saya bagaimana Iya. ini pengalaman saya. Jadi bagaimana kita tetap selalu on fire, ya kan? Ya, nyanyikan puji-pujian yang iramanya cepat. Nyanyikan Oh, puji-pujian yang ngebit gitu, Bang, ya? iramanya Iya. ngebit, yang iramanya memang Iya, menghentak gitu ya kan. Supaya apa? Ya, mungkin kita bisa lompat-lompat sendiri di kamar gitu ya kan, lompat-lompat sendiri di kamar. Memang nanti ada saatnya kan, api yang misalnya dari Keisha, api dari Glory, api dari William, waktu saat kita kumpul sama-sama, jadi api yang besar sekali gitu loh. Jadi
untuk tetap roh kita menyala-nyala ya. Kalau saya sih pribadi ya kan, nyanyikan lagu ya yang menghentak, yang memang beatnya tuh beatnya yang luar biasa banget, yang memuji Tuhan tapinya ya. Ngebeat banget. Iya betul. Ingat guys tuh, jangan lagu yang aneh-aneh. Iya benar. Tuhan, lagu rohani yang ngebeat gitu ya kan, macam-macam ya kan lagunya mau datanglah dan bertahta kah sendiri nyanyinya, atau nyalakan apimu sendiri, kita jingkrak-jingkrak sendiri, kita lompat-lompat sendiri, maka roh kita tuh tetap menyala gitu loh. Itu saya sih, itu saya kalau misalnya supaya roh kita menyala itu. Gitu guys. Betul banget Bang. Jadi baik, terima kasih. Jadi Bang, kalau misalkan mungkin nih PR juga nih buat kawelan ya, mungkin nanti di KJC minggu depan nanti KJC-nya ada itu tujuannya ngebeat kali ya. Iya Bang ya, di KJC online-nya gitu kan. Iya bener banget sih. Karena memang kalau kita tuh lebih ngebeat itu lebih apa ya, memang terasa bedanya sih Bang kayak gitu. Iya. Ya, mengobati lah setidaknya. Kalau kita kan lompat belum bisa lompat-lompat sama teman-teman, setidaknya lompat-lompat sendiri dulu kayak gitu. Iya. Ya kita kan lompatnya kan untuk Tuhan ya kan. Iya betul Bang. Di depan kaca mungkin kita bisa lompat-lompat gitu loh. Iya benar. Itu pokoknya cari feel sendiri deh kayak gitu kan, cari caranya sendiri gitu kan. Iya benar. Oke Bang, betul. Terus nih Bang, last question, pertanyaan terakhir ini Bang. Terus gimana caranya sih Bang supaya kita itu nggak mager dalam keadaan seperti ini? Karena kalau kita kan nih Bang disuruh untuk stay at home. Gimana caranya supaya kita nggak mager gitu loh, ya kan? Nggak tidur makan mandi gitu doang gitu, supaya bisa lebih ada aktivitas dan juga pastinya supaya kita nggak mager sama Tuhan nih. Jadi kalau saya mau bilang supaya kita nggak mager atau malas gerak ya kan, bahasanya keren banget coy. Betul. Jadi gini, mager. Alkitab itu bilang seperti ini loh, kalau kamu malas kamu jangan makan. Kalau kita malas-malasan, kalau kita nggak bekerja ya kan, jangan makan gitu loh. Jadi untuk supaya kita ini nggak mager ya kan, untuk kita supaya mager, minta sama Tuhan. Minta apa Bang? Minta sesuatu ya kan, minta sesuatu yang ya kan, yang membuat kita itu kreatif. Nah, minta Tuhan kasih kreatif. Saya nggak tahu kreatif apa yang Tuhan kasih sama kita waktu kita minta sama Tuhan ya kan, nggak tahu minta, mungkin kita dikasih Tuhan kreativitas untuk mencoba masakan, kreativitas untuk menghafal firman Tuhan, atau kita bener. Ya kan, atau kita disuruh Tuhan untuk ya istilahnya tuh coba doa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Oh kita mau, aku mau uji coba kekuatan doa, seperti itu ya kan, aku mau berdoa untuk siapa gitu loh. Jadi kita ada minta kreativitas dari Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. Jangan kita diam. Kalau kita diam ya, yang jelas ya tadi ya kan, kayak lagu kan, ada lagu bangun tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun tidur lagi. Wah itu kita banget gitu, kita banget. Tapi kalau kita minta sama Tuhan, kreativitas, pasti Tuhan kasih kreativitas. Kita akan coba apa, masakan apa, kita mau coba bikin apa, buat apa, sesuatu yang baru gitu sis. Simple aja sis, minta sama Tuhan. Karena kalau saya mau bilang apa Bang contohnya, minta sama Tuhan, Tuhan kasih kreativitas, nanti Tuhan pasti kasih hikmat nanti gitu loh. Hikmatnya apa yang nantinya Tuhan mau beri nanti pasti ada gitu loh. Iya gitu, betul. Jadi memang kunci dari segala kunci adalah kita harus ngomong sama Tuhan, komunikasi. Yes. Dengan cara menyembah, dengan cara kita ngobrol sama Tuhan, minta kreativitas gitu ya Bang. Yes. Oke, benar banget tuh Bang. Oke, mungkin tanpa terasa nih Bang, itu sesi topik kita nih udah habis Bang sebenarnya. Haleluya. Gitu. Iya mungkin Iya jadi Bang 3 topik ini udah habis nih, udah kita makan habis semua nih. Amin. Biar jadi berkat ya, biar nama Tuhan dipermuliakan. Jadi berkat buat teman-teman juga. Amin. Oke.
Ya mungkin di sini guysnya mau coba rangkum semua aja loh dari Yes. Bang, dari apa yang kita sudah obrolkan nih di Yes. Bisyik kita kali ini, bincang asyik gitu. Oke, di sini guysnya bantu untuk simpulkan Bang ya dari yang Abang jelaskan tadi nih. Oke, dari yang topik pertama itu yang pertama adalah apa sih penyembahan itu gitu kan. Terus kata Abang itu tadi, penyembahan itu adalah memberikan rasa syukur kita kepada yang paling utama dan yang terutama. Yes. Terus jadi kita bisa mendapatkan kekuatan pada saat kita menyembah Tuhan. Itu untuk penyembahan itu sendiri. Yes. Nah, terus yang kedua, kenapa sih kita harus menyembah gitu kan? Oke, memang aku sudah dapat kekuatan, tapi kenapa sih kayak gitu loh? Kenapa kita harus menyembah? Nah, terus kata Abang tadi juga, kalau kita harus menyembah itu karena itu adalah cara kita untuk menyampaikan rasa syukur kita gitu. Dan kita itu sadar kalau memang Tuhan itu turut campur dalam segala hal di dalam Amin. kehidupan kita. Amin. Kita itu manusia, kita sadar kalau kita memang tidak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak campur tangan dalam setiap apapun yang aspek kehidupan kita gitu. Amin. Nah, terus juga Abang tadi sudah jelaskan kalau kenapa sih kita harus menyembah, itu ayatnya itu guys ada di dalam Mazmur. Nah, jadi memang Mazmur itu memang banyak guys, memang banyak, dia ratusan ayat, dia ratusan pasal. Tapi memang kalau teman-teman baca itu kan, karena kita juga lagi abah nih Bang ya, Yes. itu memang apa ya, itu tuh nyanyiannya Daud gitu, itu nyanyiannya Daud, itu cara Daud pada saat Daud menyembah, pada saat Daud cerita sama Tuhan, pada saat Daud berdoa, itu tuh semuanya ada di Mazmur gitu. Jadi kalian bisa baca Mazmur guys gitu. Pelan-pelan aja, karena memang untuk membaca Mazmur, karena kita kan mikir tuh, aduh Mazmur mah banyak gitu, pelan-pelan aja bacanya, santai ya. Oke, terus tadi kan Abang sudah jelaskan nih di Mazmur, di semua Mazmur itu menjelaskan tentang penyembahan. Nah, Abang juga kasih nih tadi di ayat dan ayat spesifik. Itu ada di Mazmur 100 sama ada di Mazmur 150 guys. Mungkin nanti kalau Elem bisa bantu aku untuk Mazmur 100 dan di Mazmur 150 ayatnya. Oke, terus nih ya Bang, yang keempat itu gimana sih cara kita membuat untuk saat teduh, caranya gimana nih? Nah, terus tadi Abang bilang itu pertama harus ada kerinduan, dimulai dengan kalau dari Abang sendiri nih nyanyi di bagian ref kayak gitu. Nah, terus bisa di medley juga. Jadi kita tuh punya cara sendiri gitu loh untuk bisa connect sama Tuhan, untuk bisa tetap stay. Oke. Terus di situ terus di sini juga ada 5 tips-tips dari Abang juga untuk bisa fokus sama Tuhan kayak gitu kan. Kayak apapun yang nge-distract kita itu dijauhkan. Terus juga di topik yang terakhir itu yang pertama, cara membuat kasih mula-mula itu mengingat bagaimana Tuhan menjamah kita. Yang kedua, gimana sih supaya kita nggak cemas di masa pandemi itu, terus nyanyikan janji Tuhan kayak gitu. Lalu di ketiga itu gimana caranya kita on fire walau dalam keadaan pandemi, itu nyanyian pujian yang ngebeat supaya membuat semangat kita tuh berkobar. Yang terakhir itu gimana caranya supaya kita tidak mager, itu adalah kita berkata kalau kamu malas jangan kamu makan. Nah, jadi sama minta kreativitasan dari Tuhan. Mungkin di sini sudah saya rangkum Bang semua apa yang kita bahas hari ini. Semoga bisa jadi berkat dan rema buat teman-teman semua. Oke, di sini Bang, tanpa terasa nih kita sudah habis untuk diskusi kita hari ini. Mungkin Abang bisa doa juga Bang untuk doa berkat buat kita semua. Baik. Oke, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita mau berdoa pada saat ini. Biarlah kiranya apa yang sudah kita dengarkan, saksikan menjadi berkat bagi teman-teman. Mungkin sesuatu hal yang sederhana, tapi saya rindukan kita semua bisa menyenangkan hati Tuhan dengan hal yang sederhana tapi spektakuler bagi Tuhan. Oke, teman-teman, simple kita but signifikan. ya signal signifikan. Mari kita berdoa teman-teman. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada saat malam hari yang indah ini. Kami boleh Tuhan menikmati hadirat-Mu, kami boleh saling berbagi Tuhan. Biarlah kiranya Bapa, Engkau memberkati setiap kami Tuhan dengan hati yang senang memuji dan menyembah akan Tuhan. Hati yang penuh dengan pengagungan kepada-Mu ada bagi kami Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus.
Biarlah kekuatan baru tercurah atas kami semuanya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Jikalau kami ada yang sakit, biarlah kiranya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Engkau menyembuhkan kami. Ya Allah, kalau ada kami yang susah, biarlah Tuhan Engkau memberikan kami penghiburan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi bagi setiap kami. Akhirnya Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Engkau memulihkan bangsa kami. Engkau menyembuhkan negeri kami Bapa dari corona. Engkau juga Tuhan yang memulihkan ekonomi bangsa kami. Biarlah bangsa kami boleh melihat mujizat kemurahan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak muda-Mu Bapa, biarlah kobarkan semangat yang luar biasa, hati yang mengasihi generasi, hati yang mengasihi akan Tuhan. Engkau karuniakan bagi semua Tuhan generasi-Mu Bapa, anak-anak muda-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan seperti firman-Mu katakan bahwa Engkau akan mencurahkan Roh-Mu Bapa pada akhir zaman Tuhan untuk teruna-terunamu. Kami berdoa Tuhan, terjadilah bagi generasi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Kau memberkati setiap pekerjaan akan anak-anak-Mu. Kau memberkati usaha mereka, keluarga mereka, setiap apapun yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus membuat mereka berhasil. Dan juga Tuhan Engkau memberikan mereka imunitas yang sangat kuat, dijauhkan dari segala macam sampar yang mematikan, dan diberkati Tuhan dengan keberuntungan demi keberuntungan. Dan senantiasa Tuhan mengangkat kami naik bukan menjadi turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Apa saja kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Langkah kami disertai dengan mujizat, langkah kami disertai dengan keberuntungan, langkah kami disertai dengan kesuksesan. Inilah doa kami bagi Engkau Bapa. Demi nama Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Iya, baik. Terima kasih Abang. Oke. Baik, terima kasih Abang ya udah sharing sama kita. Oke guys, di sini sudah berakhir. Jangan lupa buat pantengin terus YouTube-nya KBC. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan apa lagi ya? Oke, sampai ketemu minggu depan. Bye. God bless. God bless you.